Bismillah, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Sesuai jadwal, setiap hari Jumat kita akan berdiskusi, membahas materi perkuliahan manajemen sumber daya manusia internasional. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu ketiga ini kita akan mencoba membahas dan mendiskusikan tentang perencanaan sumber daya manusia dalam lingkup operasi global ya. Karena konteksnya ini manajemen sumber daya manusia global. Tadi Anton mengatakan apapun yang kita lakukan ini sangat ditentukan baik tidaknya oleh niat. Jadi niat itu karena Allah. Niatkan karena Allah maksud saya. Karena Allah menyuruh kita untuk terus mencari sampai mendapatkan. Dan Allah menganugerahkan tambahan ilmu ya. Dan ilmu itu menjadi sebab kita akan diangkat derajat. Tapi jangan lupa bahwa iman itu merupakan kekuatan yang akan menyertai ilmu. Iman tanpa ilmu bagaikan orang buta. Gitu. Demikian juga ilmu tanpa iman bagaikan diibaratkan orang yang lumpuh. Berarti memang iman di dalam dada kita ini tidak boleh meredup apalagi hilang. Nah, saudara yang beragama Islam, tadi saya harapkan berdoa itu yakinkan iman kepada Allah ya. Raditu billahi robba. Hamba ikhlas ya Allah, Engkau adalah satu-satunya Tuhanku. Dia yang wajib diibadahi. Baik, untuk memudahkan alur pembicaraan kita, saya akan men-sharekan materi yang sudah dipersiapkan dan ini sudah di-upload tentunya ya, supaya saudara bisa membaca secara berulang. Oh, sebentar. Ini share-nya belum masuk ya. Atau sinyalnya mudah-mudahan ini kuat karena menggunakan handphone. Saya mau menguji jam 8 dan nanti selesai jam 9. Kalau mau bergabung lagi, kelasnya apabila cukup boleh. Jam 9.15 lah kurang lebih. Jadi MJF itu digabungkan, mungkin saja ada yang ikut ke sini, mungkin juga ada yang ikut ke MJG. Dimulai dari 9.15 sampai ya diharapkan setengah 12 sudah selesai. Karena untuk sholat Jumat itu dibutuhkan persiapan. Baik, materi hari ini perencanaan sumber daya manusia dalam lingkup global. Artinya praktek yang dijalankan oleh perusahaan multinasional. Perencanaan itu tidak lain sebuah konsep ya. Ingat, konsep yang tertulis dari hasil pemikiran yang matang. Biasanya pemikiran ini bukan hanya dominasi pimpinan saja, melainkan pimpinan memiliki konsep akan di-sharingkan, didengar pendapatkan untuk mendapatkan masukan dari para bawahan. Karena pada dasarnya nanti yang menjalankan ini bukan hanya pimpinan. Pimpinan sebagai pengambil keputusan, sebagai pengarah, dan membangkitkan motivasi para bawahan. Yang mengoperasikan tentunya ya bawahannya. Dalam perusahaan itu kan ada kemampuan konseptual dan kemampuan operasional teknikal.
Nah, secara umum, pengetahuan konseptual ini memang harus dimiliki dominasinya oleh seorang pimpinan. Sementara operasional oleh para bawahan. Namun demikian, para bawahan bukan berarti tidak harus memiliki konsepnya. Cuman presentasinya berbeda. Taruhlah dominan itu mungkin di atas 70% gitu ya. Karena seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengambil dan menentukan keputusan. Hasil keputusan itu harus diinformasikan kepada seluruh anggota organisasi untuk dijalankan. Kemudian diberikan arahan, petunjuk ahli, dibangkitkan semangat, dan yang terakhir, pemimpin tidak boleh merasa bahwa apabila tugas ini sudah dilimpahkan atau didelegasikan kepada bawahan, lantas merasa sudah selesai tugasnya. Tetapi dia harus meyakinkan apa yang dijalankan oleh bawahannya itu berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Fungsi kontrol ini merupakan hal yang penting ya, untuk meyakinkan bahwa mereka menjalankan apa yang diperintahkan. Baik, perencanaan SDM ini terkait dengan penentuan kebutuhan. Ya. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia, baik dalam kuantitas atau jumlah maupun kualifikasi. Kita tahu bahwa sumber daya manusia dari perusahaan multinasional ini meliputi 3 sumber ya. Nanti akan dibahas kenapa harus 3 sumber. Coba pertama ini didahului dengan pengantar ya, introduction. Dasar operasi global yang penting dalam integrasinya meliputi perencanaan SDM. Perencanaan SDM pada operasi lingkup domestik yang sudah kita pelajari biasanya melibatkan penilaian kebutuhan. Jadi dari analisis jabatan kita akan terdeteksi bagian mana yang misalnya karyawannya sering dilemburkan. Itu menandakan bahwa jumlah pekerjaannya overload, melebihi jumlah kapasitas karyawan. Sehingga banyak pekerjaan yang harus dilemburkan dan tidak mustahil juga harus dibawa pulang ke rumah. Karena setiap penyelesaian pekerjaan itu ada deadline. Apalagi terkait dengan pemenuhan kebutuhan pesanan ya, yang harus selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan. Jadi karyawan harus enjoy. Kalau sehari ditentukan 8 jam, ya 8 jam. Kalaupun ada lembur, ya lemburnya tidak tiap hari. Begitu. Kalaupun ada pekerjaan yang mendesak, itu bukan disebabkan karena kelemahan dalam perencanaan. Melainkan ada hal-hal yang mungkin sangat krusial dan harus diselesaikan sebelum waktu yang ditentukan. Demikian juga kebutuhan manajer ya, atau mereka yang memiliki posisi kunci sebagai seorang pemimpin. Kalau dikaitkan dengan multinasional corporate, sebuah perusahaan maju tidaknya sangat ditentukan oleh kepiawaian seorang manajer. Jadi manajer-manajer yang ditempatkan di anak perusahaan di berbagai negara, ini tentunya manajer pilihan ya. Hasil pendeteksian. Secara hard skill sudah tidak diragukan, tetapi soft skill menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Mengingat penugasan internasional ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan beradaptasi. Mampu menghargai budaya di mana anak perusahaan itu berada.
Ini agak lambat. Baik, pendekatan-pendekatan dalam penyusunan staffing di multinasional corporation ini menggunakan 4 istilah ya untuk menggambarkan pendekatan perusahaan multinasional itu, diantaranya ini ada indahnya, ada juga kurang indahnya karena kurang cepat ya. Yang sudah saya ulas di pertemuan minggu yang lalu, tapi belum dijelaskan secara detail tentang bagaimana perusahaan multinasional melakukan strategi di dalam staffing. Yang pertama tentunya ada istilah ethnocentric. Yang kedua polycentric, yang ketiga geocentric, dan yang keempat regiocentric. Kita akan bahas sekarang. Jadi secara umum manusia itu lebih fanatis dan ingin mengunggulkan warga, budaya, dan pribadi. Jadi kalau saya orang Sunda misalnya, kemudian ada di negara Indonesia, punya teman orang Arab Saudi, tentunya saya senang mengekspos kelebihan-kelebihan seperti apa orang Indonesia, bagaimana kultur suku Sunda, dan seterusnya. Secara umum seperti itu ya. Nah, anjurannya boleh kita bangga terhadap suku kita, negara kita, tapi tidak boleh mengesampingkan apalagi merendahkan negara, suku lain. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang ikhlas begitu, apalagi merasa gembira untuk dinomorduakan, apalagi direndahkan derajatnya dibandingkan dengan suku atau bangsa yang lain. Nah, etnosentrik ini kecenderungannya, misalnya induk perusahaan ini terlalu membanggakan kehebatan dari negara dan perusahaan, sehingga dia menjagokan orang-orangnya untuk didudukan di posisi kunci, yang menganggap bahwa suku lain, apalagi dari negara lain, itu dianggap tidak mampu. Nah, ini yang terjadi di perusahaan multinasional milik Amerika. Awalnya seperti itu, yang ditempatkan di berbagai anak cabang yang ada di belahan bumi, selatan, utara, barat, timur. Baik, nanti kita cerita seperti apa kronologisnya. Nah, berangkat dari kegagalan, di mana ekspatriat yang dikirim oleh induk perusahaan, khususnya dari Amerika, karena buku yang dibaca ini surveinya, dan riset-riset yang dilakukannya oleh ilmuwan Amerika, itu 40% lebih ekspatriat yang dikirimkan ke negara lain, ini pulang sebelum waktu penugasannya berakhir. Itu dari literatur dibaca seperti itu. Kemudian sehingga memilih strategi kedua. Jadi polisentrik ini kebalikan dari etnosentrik. Dengan pertimbangan tadi, yang pertama belajar dari kegagalan di masa lalu. Yang kedua mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain sehubungan dengan kalau mempekerjakan putra daerah di mana anak perusahaan itu berada, ini biayanya jauh lebih murah. Namun demikian kan regenerasi itu tidak bisa sekaligus, karena harus ada transfer knowledge, transfer skill, dan budaya perusahaan tidak boleh hilang begitu ya, yang sudah ditanamkan oleh induk perusahaan sehingga perusahaan ini menjadi besar, sehingga harus tertanam budaya organisasi walaupun anak perusahaan ini ada di luar negeri. Nah, itu polisentrik ya, yang mengedepankan dominasi bahwa kedudukan baik itu tenaga operasional maupun manajerial
nanti akan diserahkan kepada penduduk di mana anak perusahaan itu berada. Kemudian yang ketiga ini ada geosentrik. Nah, geosentrik ini pendekatan yang dianggap paling ideal. Karena tadi tidak lagi memandang apakah karyawan atau manajer tadi itu berasal dari perusahaan. Ini yang di-mute, belum di-mute. Baik. Jadi lupa lagi saya. Atau dari di mana anak perusahaan itu berada. Jadi tidak etno, tidak poli, tapi silahkan mau dari mana saja. Tidak melihat warna paspor, tidak melihat warna kulit, tidak melihat suku dan agama. Yang penting dia punya kemampuan, punya integritas, loyalitas terhadap perusahaan, dan diprediksikan orangnya tangguh, kokoh, dan mampu memajukan perusahaan. Ini kaitannya dengan strategi staffing geosentrik. Ya. Nah, yang keempat ini alternatif terakhir, jadi tidak menggunakan etno, tidak poli, dan tidak geosentrik, tapi mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja yang ada di tetangga dari anak perusahaan negara, anak perusahaan itu berada. Saya sudah contohkan misalnya kalau anak perusahaannya ada di Indonesia, jadi mencari tenaga kerja yang dari Singapura misalnya, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam. Selain bahasanya juga tidak terlalu jauh, begitu. Budayanya juga relatif tidak juga terlalu jauh, tetapi dia punya keunikan. Dan perusahaan akan memilih mereka untuk diikutsertakan menjadi sumber tenaga kerja yang akan direkrut, diseleksi, dan ditempatkan. Saya harap sudah jelas ya, apa itu etnosentrik, apa itu polisentrik, geosentrik, dan regiosentrik. Mari kita sama-sama untuk membahas satu persatu, biar ini nggak jalan lagi ya. Coba saya stop dulu. Ya, agak lelet ini. Ya, biar ya, baca kayaknya. Etnosentrik. Pendekatan etnosentrik yaitu mengisi posisi manajemen dengan tenaga kerja dari negara asal perusahaan atau para ekspatriat, namanya ekspatriat ya. Jadi induk perusahaan mengirim orang-orang terbaik untuk menduduki posisi, utamanya posisi manajemen ya. Apakah sebagai top management, middle, atau lower. Untuk tenaga operasional, barangkali yang termasuk keahlian yang tinggi juga didatangkan dari induk perusahaan dalam kurun waktu tertentu yang nantinya akan diregenerasi oleh tenaga kerja yang bersumber dari putra daerah. Tapi ini memerlukan waktu ya, karena proses harus dijalankan sehingga betul-betul transfer knowledge-nya berjalan dengan baik. Transfer knowledge dan transfer skill. Ada pengalihan secara perlahan tapi pasti. Baik, alasan menggunakan strategi staffing etnosentrik, yang pertama, kurangnya individu yang kompeten dari dalam negeri, terutama dari negara berkembang. Kalau anak perusahaan itu adanya di negara berkembang, apalagi di negara terbelakang, tapi pasarnya potensial, kan gitu. Untuk menduduki jabatan manajerial, kan ini pasti sulit ya. Karena dianggap perusahaan internasional menganggap bahwa
untuk jabatan manajerial ini harus orang-orang yang tadi menguasai konsep keilmuan. Dan konsep keilmuan secara umum akan menuntun perilakunya, cara bertindak ya. Yang kedua, cara terbaik menjaga budaya perusahaan. Tadi, perusahaan ini bisa maju karena dia punya tradisi atau budaya yang sudah dianggap mapan dan baik kan begitu. Utamanya kalau perusahaan-perusahaan Eropa itu kan disiplin terhadap waktu. Jadi kalau misalnya rapat jam 7 teng dimulai begitu. Walaupun ada yang belum datang. Nanti yang belum datang kena punishment, kena sanksi. Minimal sanksi moral ya, malu dia dipermalukan. Dan secara umum orang-orang yang lalai terhadap waktu ini sulit untuk dipercaya menjadi seorang pimpinan. Jadi budaya yang sudah terbentuk dengan baik ini akan terjaga kalau pimpinannya dipegang oleh manajer yang didatangkan dari induk perusahaan. Kemudian yang ketiga, memudahkan transfer pengetahuan sebagai core competence kepada mereka di cabang-cabang luar negeri. Jadi apa yang sudah mereka miliki, sudah mereka terapkan, ini bisa diajarkan begitu kepada kader-kader yang akan menjadi pengganti. Karena dalam perusahaan kan tidak ada jabatan yang abadi. Jabatan itu umumnya ditentukan 4-5 tahun ya satu periode itu. Ya paling lama 2 periode. Setelah itu harus dibentuk begitu, dikondisikan untuk kader-kader pengganti agar sustainability, kesinambungan, kelangsungan dan kemajuan perusahaan ini terjamin ke depan. Jadi untuk langkah pertama etnosentrik ini dianggap baik ya. Namun demikian kejadian-kejadian yang dialami oleh perusahaan Amerika di mana ekspatriatnya pulang sebelum waktu penugasan, misalnya ditugaskannya 4 tahun, 2 tahun sudah pulang. Nah itu karena kecerobohan pada saat seleksi awal begitu. Karena melihat hanya pada hard skill saja. Kemampuan konsep dan track record, dia menduduki beberapa posisinya mulus tanpa melihat kemampuan untuk beradaptasi dan bisa menghargai budaya orang lain kan, di mana anak perusahaan dan dia ditempatkan sebagai pemimpin. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang polisentrik ya. Di lain pihak, menggunakan tenaga kerja lokal untuk menjadi pemimpin dan mengatur kegiatan di cabang perusahaan. Ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, memahami standar kerja lokal dengan lebih baik, serta untuk mereduksi biaya kompensasi, meminimalkan ya, yang harus diberikan kepada para pekerja ekspatriat. Kita tahu bahwa gaji yang diberikan, kalau gaji hanya gaji ya, kompensasi yang diberikan kepada ekspatriat itu komponennya banyak sekali. Dan ini tentunya akan memberatkan perusahaan. Kalau seluruh jajaran manajer dari top sampai middle ini didatangkan dari induk perusahaan. Kalaupun demikian, ini harus ditentukan dalam jangka berapa tahun. Dan induk perusahaan harus memiliki program untuk mengkader putra-putra daerah secara bertahap. Sehingga memungkinkan nanti ada alih knowledge dan skill ya. Dan akan diberikan kepada putra daerah di mana tunjangan-tunjangan yang akan diberikan perusahaan ini tidak sebanyak tunjangan yang disertakan untuk membayar ekspatriat. Tadi tunjangan meninggalkan rumah, tunjangan untuk
mengalihkan istri dan anak. Kalau istrinya sudah bekerja kan dia harus dicarikan pekerjaan yang sama di negara di mana suaminya ditempatkan. Demikian juga anaknya. Kalau anaknya disekolahkan di standar internasional, nanti begitu suaminya dipindahkan ke suatu negara, nah, harus disekolahkan di sekolah-sekolah yang berstandar internasional. Ini biayanya sangat banyak kan. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Alasan starting mengacu kepada polisentrik ini yang pertama, perusahaan tidak mengalami kultur miopa. Apa ini? Miopa itu istilahnya dengan kesehatan ya, kabur jauh katanya begitu. Jadi kalau misalnya para manajer yang ada di induk perusahaan menganggap putra daerah itu tidak memiliki kemampuan begitu, atau sulit untuk dilatih, nah jangan seuzon dulu, maka harus dicoba begitu. Karena lambat tapi pasti perusahaan ini harus menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada putra-putra daerah. Dan manfaatnya juga tadi banyak. Selain tadi menghemat biaya, perusahaan pun akan terhindar dari apa disebutnya terlalu diskriminatif ya, menjagokan orang-orang yang didatangkan dari induk perusahaan. Yang kedua tentunya pasti terkait dengan biaya yang terlalu mahal. Jadi kalau semuanya pakai ekspatriat, ya perusahaan ini tidak ada untungnya karena keuntungannya itu tersedot gitu untuk membiayai kompensasi tadi. Jadi kompensasi itu seluruh imbalan yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan yang dia lakukan bagi organisasi. Di samping ada kelebihan, tentunya ada kelemahan ya dari penggunaan polisentrik ini. Yang pertama, kesempatan terbatas untuk mendapatkan pengalaman di luar negaranya. Jadi orang-orang yang sudah settle, sudah hebat di negaranya, di induk perusahaan, dia tidak teruji begitu. Kalau ditempatkan di negara lain, masih hebat nggak? Kan begitu. Istilahnya mah jago kandang. Jadi untuk menguji soft skill biasanya diuji cobanya melalui coba kalau ditugaskan di luar negeri, apakah dia masih eksis, apakah kemampuan yang hebatnya itu masih handal, atau seperti apa, kan begitu. Nah ini kesempatan terbatas untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri. Saudara juga begitu ya. Sekarang saudara di rumah sendiri itu mungkin menjadi andalan dan pujian orang tuanya. Coba saudara nanti kalau diikutkan ke adik ibunya misalnya di luar kota sehubungan dengan ada tugas khusus, apakah mengikuti pelatihan bahasa Inggris di kampung Jawa, ke kampung Inggris, bagaimana saudara kemampuan menempatkan diri? Apakah saudara akan sama perilakunya seperti di rumah sendiri? Ya tentunya tidak ya. Kita numpang di negara orang, kita numpang di rumah orang walaupun itu adik ibu kita, tapi kita harus tahu diri karena kita misalnya diberikan kamar gratis. Ya setidak-tidaknya kita harus membantu meringankan beban mereka. Ya maulah sapu-sapu di depan rumahnya, bantu-bantu nyiram bunga, bantu-bantu untuk kalau ada halangan bibi kita membayar listrik, ya kita usahakan untuk membantu begitu ya, ke PLN berangkat dan seterusnya. Nah kurang lebih seperti itu. Di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apakah kita sosok yang disukai oleh orang di mana kita masuk ke lingkungan baru itu? Itu ya. Kemudian kesenjangan antara karyawan dalam negeri dan karyawan yang diutus dari negara induk terkait dengan loyalitas, nasionalisme, dan perbedaan budaya lainnya. Ini akan tampak gitu. Tadi kesenjangan dalam hal kompensasi pasti ada ya.
Nah, orang bule mah digaji, nah, misalnya 150.000 untuk tingkat manajer middle. Tapi kalau putra daerah hanya 40 juta, itu berapa kali lipat tuh bedanya? Itu yang dialami oleh anaknya Pak Habibie ya. Nah, Pak Habibie pernah digaji hanya 40 juta, sementara rekan yang selevelnya eh, mungkin 3 kali lipat dari itu. Akhirnya komplain, kemudian ini kebijakan perusahaan. Kalau Anda ingin dipersamakan, ya silahkan Anda pergi lagi ke Jerman, dan saya akan memperlakukan Anda sama dengan warga negara kami. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Karakter itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau saudara dasarnya kurang sopan begitu ya, atau judes, apakah mudah untuk dirubah menjadi selalu tersenyum begitu, selalu bisa memaafkan orang lain? Kan sulit ya. Walaupun saudara sudah punya ilmu, orang judes itu tidak disukai oleh orang begitu. Orang yang tidak senyum itu cenderung orang lain menganggap diri kita angkuh. Ya, tapi bagaimana dasarnya memang begitu, sulit senyum. Ya harus belajar secara bertahap. Kalau kita menjadi sosok yang diinginkan oleh lingkungan kita. Jadi kemudian selain dari itu, kalau diserahkan kepada pimpinannya kepada putra daerah, ini tadi selain budaya induk perusahaan nanti akan pudar, juga bisa jadi anak perusahaan ini akan membentuk kerajaan sendiri katanya. Terbentuk kerajaan kecil dalam perusahaan. Budayanya mulai dikikis, aturan-aturannya mulai disembunyikan, sehingga menjadi perusahaan nasional dan menyembunyikan hal-hal yang memang diterapkan di anak perusahaan. Kalau semuanya dilepas tanpa melibatkan etnosentris ya, atau putra yang diutus dari negara induk perusahaan. Baik, selanjutnya ini apa? Regio ya, regiosentris. Yang terakhir apa tadi? Oh, ini terbalik nomornya ya, tapi nggak apa-apa. Geosentris aja dulu. Geosentris tadi tanpa memandang paspor, dari mana saja dia berasal begitu ya, warga negara apa, tanpa memandang warna kulit. Ada yang mengatakan warna kulit putih itu lebih enak dipandang, begitu. Tapi kalau judes mah jangan naon kan begitu. Warna kulit hitam itu cenderung kurang enak dipandang. Tapi kalau selalu tersenyum, insya Allah ya akan menunjukkan hati. Jadi makanya Allah itu tidak melihat dari warna kulit, kemudian keelokan wajah, tapi kebersihan hati. Hati itu nanti akan memancar di wajah, karena wajah itu jendela hati. Kalau wajahnya enak dipandang, kan gitu ya, sejuk, nyaman, berarti hatinya bersih dia. Secantik apapun orang, kalau hatinya kotor, suudzon misalnya, buruk sangka, kemudian pendendam, pendengki, tukang iri, itu wajahnya nggak akan enak dipandang. Inner beauty, cenah. Kecantikan itu adanya di dalam hati. Nanti seperti apa refleksinya? Kelihatan di wajahnya. Mudah-mudahan kita selalu berlatih ya untuk membersihkan hati. Saya tidak akan nyanyi lagi karena minggu kemarin sudah nyanyi tentang jagalah hati. Hati merupakan lentera ya, hidup ini, cahaya ilahi. Baik, pendekatan geosentrik ini berusaha mencari orang terbaik untuk berbagai pekerjaan, baik itu di level top, middle, lower, maupun tenaga operasional yang masuk ke dalam tenaga ahli. Jadi mencari orang terbaik untuk pekerjaan yang penting melalui organisasi tanpa mempedulikan kewarganegaraan. Ini ada keunggulan dan kekurangannya tentunya. Kelebihannya perusahaan mampu mengoptimalkan MSDM tanpa memandang ras, suku, atau warga negara. Kemudian memupuk
kader-kader eksekutif internasional. Nah, di Amerika kan sudah seperti ini, mau kulit hitam, mau kulit berwarna, mau kulit putih, silakan. Yang penting tunjukkan prestasimu. Yang dapat bekerja di berbagai negara. Jadi ini kader-kader internasional yang bisa dimobilisasi untuk menempati posisi di berbagai negara. Kalau ada anak perusahaan yang hampir kolab, nah orang ini dianggap sebagai dokter yang akan bisa menyembuhkan sakit perusahaan yang mau kolab ini. Dan gajinya tentunya lebih hebat kan. Mungkin nolnya susah dihitung ke belakang. Ini kalau perusahaan internasional seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan manajer 1M dulu saya masih ingat tuh Abu Rizal Bakri, bukan Abu Rizal, Tanri Abeng ya, sebagai direktur Telkom pertama. Waktu itu tahun berapa tuh dijuluki sebagai manajer 1 miliar. Karena kepiawaiannya ada di dalam memimpin, kepiawaiannya di dalam beradaptasi. Orang yang disebut bertangan dingin. Gitu ya. Saya dengar kepala sekolah yang dirotasi di SMA favorit, setelah dia ditempatkan itu SMA-nya bisa menjadi SMA favorit, meroket. Memang ada orang-orang seperti ini yang memiliki talenta dan karakter kepemimpinan yang sangat memungkinkan organisasi yang dipimpinnya ini menjadi melesat gitu ya, maju. Kemudian meningkatkan image atau respon lokal yang positif gitu. Jadi perusahaan ini tidak diskriminasi. Perusahaan ini tidak membeda-bedakan begitu. Nah, ini kan bagus ya citranya. Nah, kekurangannya ya pasti tadi terkait dengan kompleksitas kebijakan pekerja asing. Jadi pekerja asing itu ya dipermasalahkan. Selain tadi biayanya sangat tinggi, itu mahal untuk relokasi dan kompensasi. Jadi memindahkan satu orang dari satu negara ke negara lain itu bukan hanya orang itu, tapi juga melibatkan anak dan istrinya. Kalau training kan dianggap seperti sudah piawai ya orang itu. Ini kaitannya dengan geosentrik. Saya masih ada 7 menit nih. Saudara yang belum puas nanti ikut lagi ya di jam 9 lebih 15 menit. Saya nguji dulu dari jam 9, dari jam 8 sampai jam 9. Data saya nguji karena pembimbingnya saya, jadi saya harus hadir. Dan sekarang uji di pasca tidak lagi online. Nanti mungkin di S1 secara bertahap juga akan onsite, harus ada di tempat. Baik, filosofi dalam penyusunan staf. Berdasarkan pada sikap manajemen puncak, sebuah perusahaan multinasional dapat mengikuti satu dari beberapa pendekatan penyusunan staf. Dari etno, polisentrik, geosentrik, sampai regiosentrik. Ini bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan pola pandang dari manajemen puncak. Kita akan menggunakan strategi staffing yang mana. Bahkan mungkin saja beralih dari satu dasar khusus daripada secara sistematis memilih satu dari 4 pendekatan yang dibahas. Tapi bisa juga menggunakan strategi staffing campuran. Ya. Nanti kita lihat seperti apa kalau masuk ke studi kasus pasti kelihatan. Kita nanti akan membahas studi kasus dari Coca-Cola ya. Mentransfer staf untuk aktivitas bisnis internasional. Di uraian-uraian tersebut memperlihatkan berbagai pilihan untuk menyusun staf pada posisi kunci atau manajerial di operasi-operasi luar negeri. Dengan melihat berbagai konsekuensi SDM berdasarkan pendekatan implikasi yang lebih luas. Karena tadi apapun yang digariskan itu bukan sesuatu hal yang tetap ya, kaku, melainkan harus fleksibel, ditinjau ulang, direvisi, supaya bisa sesuai dengan tuntutan perkembangan yang dihadapi.
Jadi mentransfer staf untuk aktivitas bisnis internasional. Alasan-alasan untuk menggunakan penugasan internasional, apa alasannya, kemudian tipe penugasan internasional, ini akan dibahas lebih lanjut, dan peran ekspatriat dan non-ekspatriat, termasuk dibahas kelebihan dan kekurangan. Baik, manajemen internasional dan manajemen SDM internasional secara konsisten telah mengidentifikasi 3 alasan kunci untuk mentransfer staf melalui penggunaan berbagai bentuk penugasan internasional. Yang pertama, untuk pengisian posisi. The right man on the right list. Jadi top manager harus bisa mengumpulkan informasi di dalam penetapan pengambilan keputusan siapa-siapa saja yang akan ditempatkan pada posisi-posisi kunci di berbagai anak perusahaan. Kemudian pengembangan manajemen. Jadi nanti ada istilah bagaimana seorang manajer mampu menyebarluaskan berbagai pengetahuan, pengalaman yang dia miliki kepada manajer lainnya. Dan perusahaan tentunya akan memfasilitasi dan menghargai ya dengan imbalan yang sepadan. Jadi kalau seseorang dianggap mampu mentransfer dan menyebarluaskan pengetahuan, pengalaman kepada manajer lain sehingga menguntungkan bagi perusahaan untuk terhindar dari biaya pelatihan yang terlalu tinggi, maka tentunya perusahaan akan menghargai orang tersebut. Nah, arahnya kepada tadi kemajuan pengembangan organisasi. Sebetulnya kan orang yang ikhlas, orang yang sukses dalam kehidupan itu, dia tidak hitung-hitungan, apalagi hanya didasarkan kepada materi. Jadi pada saat dia sudah berbuat baik kepada orang banyak, itulah letak kebahagiaan yang dirasakan di hatinya. Dan Allah akan menganugerahkan ketentraman, ketenangan, kenyamanan hati yang sulit untuk dibandingkan dengan nilai uang. Mari kita sama-sama untuk mengkondisikan agar bisa berbuat seperti itu. Pada saat kita bisa bersedekah, baik dengan uang, dengan ilmu, kepada orang lain, sehingga orang lain dimudahkan urusannya, diringankan bebannya, itu hati kita harus merasa senang, gitu ya, nyaman. Sekalipun mungkin orang yang kita kasih tidak sesuai dengan harapan, tidak ada ucapan terima kasih, apalagi balas budi. Yang memang kalau ikhlasnya tidak harus tergantung kepada bagaimana orang membalas. Itu harus dihilangkan. Sehingga kita termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang lillah, ikhlas karena Allah. Baik, kesimpulannya, 5 menit lagi. Perencanaan sumber daya manusia sudah berkembang selama beberapa dekade. Mulai dari yang berfokus secara sempit pada kebutuhan staf ke proses yang lebih luas, manajerial, tertuju ke hubungan sumber daya manusia disusun berdasarkan sistem manajemen terbuka tadi, tidak dibatasi oleh ras begitu ya, diskriminasi suku bangsa apa, agama apa, ini terbuka. Siapa saja silahkan, yang penting tunjukkan kompetensinya bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan perkembangan organisasi. Perencanaan SDM merupakan proses yang menentukan kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk mencapai tujuan jangka panjang dari organisasi. Jadi intinya baik perusahaan domestik maupun internasional, terkait dengan perencanaan itu penentuan kebutuhan. Berapa jumlahnya, seperti apa kualifikasinya. Untuk multinational corporation, sumbernya kan tidak hanya lingkup domestik, tapi bisa tadi melibatkan negara lain.
di mana anak perusahaan itu berada, atau akan kita utus dari induk perusahaan, juga bisa melibatkan negara ketiga. Artinya karyawan yang bukan dari induk perusahaan, bukan juga dari negara di mana anak perusahaan itu berada. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ya. Kalaupun saudara ada yang mau bertanya, boleh ada 2 menit ini. Saudara yang dari kelas MJF, tetap absennya nanti di jam yang sesuai jadwal ya. Silakan sebelum diakhiri, Kang Anton, ada yang mau ditanyakan? Neng Nurul Oktaviani, ini ada Neng. Memang namanya Namina Neng Sabrina, mangga salah sawios we, sajalmi gitu sawios. Yang penting ada perwakilan. Siapa yang mau bertanya? Bade Neng Sabrina? Cukup Bapak. Cukup. Mangga hatur nuhun. Pribados kieu bade nguji oge mah geus diantos. Hapunten bilih aya kalebetan nya dina carios anu teu merenah. Mungkin ku urang dipedar dina dinten ieu perkuliahan manajemen sumber daya manusia di minggu ketiga ini ada guna dan manfaatnya sebagai tambahan ilmu yang bisa diaplikasikan di kemudian hari. Saya berharap di kelas ini ada yang menjadi manajer level multinasional corporation ya. Nanti gajinya bisa di atas 200 juta. Tapi ingat bahwa uang itu bukan satu-satunya jaminan sumber kebahagiaan ya. Tapi yang jelas tadi kebahagiaan itu letaknya ada di hati. Sehingga Allah menghunjamkan kenyamanan, ketentraman. Sehingga wajahnya enak, nyaman untuk disapa, untuk diajak berbicara, dan dinantikan oleh banyak orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.